Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Iftah alaina futuhal arifin, alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin, warzuqna fahmal anbiya'il mursalin bi rahmatika arhamar rahimin. Bi rahmatika astaghitsu min adzabika astajir. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain wa la aqalla min dzalik. Wa la tanza' minni salihan ma 'ataitani zidni min. Al-hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa bi'ihsan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jami ikhwani minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin ibadikas shalihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sahibi hadal kitab ma yudha'atila sayyidina Abu Abul Alam ma yudhu ajibah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dzina an'amta 'alaihim عليهم من الضالين. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودام نفع به وبركات علومه وبكم المسلمين في الدارين آمين إلى أن قال نعم. Setelah sebelumnya beliau menjelaskan agar kita terus bertakluk dengan sifat Allah dan kita bertahakuk dengan sifat-sifat kehambaan. Ya. Maka beliau melanjutkan hikmahnya dengan menyebutkan mana'aka an tadda'iya ma laysa laka mimma huwa lil makhluqin. Mana'aka an tadda'iya ma laysa laka mimma huwa lil makhluqin afa yubihu laka an tadda'iya wasfah wa huwa rabbul alamin. Beliau menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala melarangmu, mengharamkan bagimu, mencegahmu untuk mengakui sesuatu yang bukan milikmu, yang itu adalah milik orang lain. Boleh nggak kita ngaku istri kita? Oh, boleh itu. Marah orangnya. Allah juga marah, itu haram. Boleh nggak rumah orang kita aku rumah kita? Nggak boleh. Boleh nggak pondok orang kita aku pondok kita? Kita bilang sama orang kenalan di jalan, itu pondok Temboro itu pondok saya tuh, itu pimpinannya saya tuh. Oh, marah itu orang yang ditipu, marah juga tuh orang yang punya.
Yang punya makhluk kita aku sebagai milik kita aja Allah marah. Orang marah. Maka beliau melanjutkan, apakah mungkin Allah mengizinkan kamu untuk mengakui kamu memiliki sifat-sifatnya padahal dia adalah Tuhan semesta alam. Nah, kita sering ngerasa apa? Kita sering ngerasa bersalah kalau ngambil haknya orang, sesuatu milik orang. Tapi kita nggak pernah ngerasa salah kalau kita ngambil haknya Allah. Apa diantaranya hak Allah tuh? Apa diantara sifat Allah? Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rezeki. Terus kita mikir kita sebagai kepala keluarga itu adalah yang memberi rezeki. Bukan, kita mah jalur pipa rezekinya Allah doang. Kalau kita mikir kita yang mendatangkan rezeki ke rumah, ke tetangga, maaf tuh. Rumah ke tetangga tuh, ke rumah tangga kita. Itu yang bikin saya jadi itu. Udah. Tawadhu ini. Tugasnya Allah, sifatnya Allah, haknya Allah. Itu kewajibannya Allah itu, sifatnya. Memberi rezeki, menciptakan, mengatur, menjaga kestabilan. Terus apa? Kita pengen ada di posisi itu. Kira-kira Allah marah nggak? Atau kita ujungnya pusing nggak? Orang kerjaan wali kota kita kerjain aja kita pusing. Nggak usah kerjaan wali kota. Kerjaan RW lah, kita nggak biasa ngurus masyarakat, suruh jadi RW kita seminggu aja gantiin tugas. Udah pusing kita. Ini tugas Tuhan kita ambil. Nah, baik, nah ini hikam nih senantiasa menyadarkan kita tentang hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melarang kita untuk mengaku-ngaku sesuatu yang milik orang lain. Apakah mungkin dia membolehkan kepada kita, memperkenankan kita untuk kita ngaku-ngaku memiliki sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Imam Ibnu Ajibah rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan terkait hikmah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang maha pencemburu. Maka yang pertama, apa efek dari ucapan ini? Yang pertama, karena Allah itu maha pencemburu, maka impactnya, dampaknya adalah yang pertama, Allah tidak suka menyebarkan rahasia keistimewaan orang itu kepada orang lain. Itu yang pertama. Karena Allah itu yang maha hebat, maka dia kan maha pencemburu. Dia tidak ingin ada selain dirinya yang kehebatannya itu ditampakkan dengan sempurna gitu. Berarti kan nanti ada tandingan-tandingan Allah itu yang sangat nampak, paham nggak? Sehingga rahasia kehebatan seseorang itu dibungkuslah dengan bungkus yang namanya sisi kemanusiaan. Coba orang kalau kayak Uzairon, orang kayak Habib Umar, nggak dibungkus dengan sisi kemanusiaannya. Dia punya anak, dia punya istri, dia makan, dia minum, dia ke pasar, dia punya mobil, dia tidur, dia capek. Itu kalau batiniahnya orang-orang soleh itu diliatin, cahayanya begitu, kehebatannya. Kira-kira orang soleh bisa disembah nggak tuh? Nah, itu kan yang terjadi sama Nabi Isa, itu yang terjadi sama Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu arda. Itu jadi kalau kehebatan orang-orang itu nggak ditutup itu bisa diaku sebagai Tuhan itu. Termasuk Nabi Isa alaihissalam dan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Itu dua kondisi yang sama itu. Allah seakan-akan buka sedikit rahasianya tentang mereka berdua sehingga orang tuh terpukau gitu. Sehingga wah ini bukan anak Tuhan, ya ini Tuhannya.
Sayyidina Ali itu dianggap sebagai nabi, dianggap sebagai Tuhan oleh sebagian orang-orang Syiah yang ekstrim. Kenapa? Karena sedikit karomahnya itu Allah SWT buka. Itu kalau dibuka semua itu, apalagi orang seperti Nabi Muhammad SAW, kok tidak ditutupi dengan apa? Dengan sisi manusiawinya. Itu tadi tuh, punya anak, tidur juga, kadang lupa juga. Wah, itu bisa disembah orang itu. Kenapa itu Allah sembunyikan? Karena Allah itu yang maha pencemburu. Dia pengen cuman satu saja, cuman dia sendiri saja yang kehebatannya itu tidak ditutupi oleh apapun. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian yang kedua, Allah itu maha pencemburu, bahwa Allah mengistimewakan dirinya untuk memiliki sifat-sifat ketuhanan. Dan dia melarang siapapun untuk menampakkan sifat-sifat ketuhanan pada dirinya dan merasa hebat dan keren dengan sifat-sifat itu. Maka dari itu, orang yang mengambil sifat sombongnya Allah, mengambil sifat mulianya Allah, mengambil sifat besarnya Allah, ingin memimpin, ingin mulia, dan dia mengakui itu dengan ucapannya. Kan gitu kan, dulu orang kaum Ad kan, apa katanya, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kita? Lah itu kan Allah yang paling kuat. Kok dia ngomong begitu? Saya jauh-jauh lah tuh, mana tuh kemarin Amerika, benar nggak? Kata Donald Trump kan, Gaza pergi atau kami bumi hanguskan, mau pergi atau Gaza akan kami bumi hanguskan. Siapa yang di bumi hanguskan ujungnya? Mereka sendiri itu. Daerah apa tuh? Yang habis itu rumah-rumah orang kaya, artis-artis Hollywood itu. Coba aja deh, orang tuh udah mulai ngomongnya, udah ngomong sompral, ngomongnya sembarangan, kayak dia yang punya dunia ini, kayak dia yang paling hebat. Coba, nggak lama ntar Allah benamkan itu, benar gak? Fir'aun tuh, ana rabbukumul a'la. Dan banyak itu di Quran itu. Orang-orang yang mengambil sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia izharkan ya, dan dia nampakkan dengan ucapan, karena pengakuan itu kan dengan ucapan kan, atau dia nampakkan dengan sikap dia. Maka orang seperti ini akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis qudsi Nabi SAW bersabda, Allah SWT berfirman, al-kibriya'u ridai wal azamatu izari. Ketinggian itu, kesombongan itu adalah selendangku. Rida itu bukan mesti selendang, rida itu pakaian atas, itu namanya rida. Gampangnya mau tahu rida sama izar itu pakaiannya orang ihram itu. Itu atasnya namanya rida, bawah itu namanya izar. Itu pakaian atas. Wal azamatu izari, dan keagunganku, kemahahebatanku itu adalah pakaian bawahku. Ini berupa kiasan. Faman naza'ani wahidan minhuma, siapa yang merebut salah satu dari keduanya dariku, qasomtuhu, maka aku akan patahkan dia, maka aku akan hancurkan dia. Maka itu negara makin superior, negara makin semena-mena itu bentar lagi lihat Israel itu, benar nggak? Bangsa pilihan, bangsa pilihan Tuhan, manusia kasta pertama, pokoknya udah pongkah congkak, pokoknya ngerasa paling itu nanti segera dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang paling itu cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya.
Nah, sehingga Nabi Musa alaihissalam juga pernah diuji kan sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisahnya, Nabi Musa alaihissalam pernah berkhutbah di hadapan banyak orang dengan khutbah yang sangat ajaib. Sehingga orang-orang pada nangis terseduh-seduh mendengar khutbah. Maka ada orang berdiri bertanya, "Ya Nabi Allah Musa, adakah kamu tahu, adakah orang yang lebih alim darimu?" Maka dia jawab, "Tidak." Jawabannya sih secara hukum syariat benar lah. Karena Nabi itu diutus di dalam sebuah komunitas, itu dia orang paling alim, dia orang paling segala-galanya. Wallahu alam apa yang ada di dalam hati Nabi Musa, sehingga Allah Subhanahu wa taala akhirnya tegur beliau, fa'ataballahu alaih. Mengapa? Karena tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada dirinya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala jawab kepada Nabi Musa, Musa, ada orang lebih alim dari kamu, Khadir namanya." Akhirnya Nabi Musa disuruh belajar kepada Nabi Khadir. Pertanyaannya, lebih mulia Nabi Musa, Nabi Khadir? Lebih alim Nabi Musa, Nabi Khadir? Nabi Musa dong, jelas itu. Alaihissalam. Itu tetap lebih mulia beliau. Itu yang akhirnya disebut oleh para ulama, yujadu fil bahar ma la yujadu, yujadu fil nahar ma la yujadu fil bahar. Kadang-kadang ada di sungai itu apa yang nggak ada di laut. Paham nggak? Ada ikan lele di laut? Nggak ada. Ada ikan nila di laut? Kurang lebih begitu. Nabi Musa tuh lautnya. Tapi selengkap-lengkapnya laut, nggak semua ikan ada di laut, begitu kurang lebih. Yang pertama Allah ingin kasih tahu kepada seluruh hambanya, jangan pernah ngerasa jadi Tuhan, jangan pernah mengambil posisinya Tuhan. Maksudnya Tuhan itu yang maha dikdaya, maha perkasa, maha itu. Dan itu semua terkait dengan hati. Jadi nggak benar kalau Nabi Khadir itu lebih dari Nabi, nggak bisa. Itu karena Nabi Khadir juga kenabiannya masih diperselisihkan. Tapi dalam diri Nabi Khadir ada suatu ilmu yang tidak atau belum dimiliki oleh Nabi Musa waktu itu. Dan Allah ingin mendidik Nabi Musa alaihissalam untuk lebih tawadhu, untuk mengembalikan seluruh ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Mengapa itu semua terjadi pada Nabi Musa alaihissalam? Ini kata beliau, itu tidak lain karena beliau menampakkan sifat hurriyah, menampakkan di dalam ucapannya bahwa seakan-akan beliau itu bukan hambanya Allah gitu, seakan-akan tuh ilmu bisa diakses sendiri, padahal kan ilmu itu pemberian. Maka kata beliau, setiap orang yang menampakkan hurriyah, sifat kemerdekaannya, seakan-akan semua dia yang menghasilkan, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan paksa dia untuk menjadi hamba lagi, susah lagi. Paham kan? Udahlah, orang yang merasa congkak dengan kayanya, ntar kayanya diambil sama Allah. Karena yang maha kaya sungguhnya itu cuma Allah. Orang yang merasa tahu segala-galanya, ngerasa paling pintar, ngeremehin orang sana, ngeremehin orang sini, itu nanti ilmunya dicabut sama Allah itu. Tahu-tahu dapat masalah apa, akhirnya ilmunya nggak berguna gitu. Akhirnya dia merasa, ya Allah, ngapain punya ilmu banyak-banyak ini kalau nggak manfaat. Dan alhamdulillahnya saya pernah ngerasain semua gitu. Jangan main-main sama Allah. Udahlah, merendah aja di hadapan Allah itu. Kalau kita ninggi, udah habis, diambil sama dia. Itu karena dia maha cemburu tadi itu. Dia nggak pengen ada yang sehebat dia, maka tadi ditutupi itu. Kemudian yang kedua, dia nggak pengen ada siapapun mengambil kemuliaannya.
Bagaimana cara mengambil kemuliaan Allah? Gampang. Kemarin itu caranya. Kita mesti apa? Jadi hamba dalam waktu yang sama kita mengakses kehebatannya Allah. Bagaimana agar kita mau dapat sifat kayaknya Allah? Ya ngerasa aja fakir sama Allah. Minta, butuh, perlu. Nanti Allah kasih kayanya. Tapi kalau kita ngerasa kaya, wah, diambil ntar kekayaannya. Nah, sebaliknya kata beliau, orang yang menampakkan sifat kehambaannya, sifat ketidakpunyaannya, sifat merendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan wujudkan di hatinya itu rasa merdeka. Nggak takut sama siapa aja, nggak takut dengan masa depan seperti apapun, nggak perlu dengan siapapun selain Allah. Dan seluruh makhluk nanti akan ditundukkan oleh Allah kepadanya. Itu tadi tuh. Jadi jangan kita ngambil posisinya Allah, jangan. Allah biarin di posisi terbaik, kita di posisi paling bawah. Nah, kita mengakses ini seluruh kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Apa jadinya? Nah, semakin kita merendah, kita semakin tinggi, dan semakin kita ditinggikan oleh Allah, maka semuanya akan ditundukkan oleh Allah Subhanahu. Itulah yang dialami oleh para aulia. Satu dunia itu dibuat tunduk. Maulana Ilyas rahimahullahu ta'ala itu pengasas jamaah tabligh. Habib Umar sekarang, Sidi Syekh Uzair juga. Terus semua orang tuh kayak takluk aja. Orang nggak bisa ngebantah, nggak bisa apa. Dari mana itu? Karena itu tadi memposisikan diri sebagai hamba, mengakses kekuatan Tuhan. Akhirnya semuanya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hatinya nggak ada rasa takut. Itu kemarin tuh, makin kita jadi hamba, maka sifat rububiyahnya Allah tuh makin ada dalam diri kita. Makin merasa fakir, makin dikayakan. Makin merasa bodoh, dipintarkan. Makin merasa lemah, dikuatkan. Makin ngerasa nggak sanggup, disanggupkan. Itu makanya kemarin ya, ahli batin itu mereka selalu berlomba-lomba untuk yang menjadi paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang-orang ahli zahir, mereka menampakkan saling tinggi meninggi dalam urusan-urusan duniawi. Nah, maka kata beliau, faman tawadha'a duna qadrih rafa'ahu Allahu fawqa qadrih. Siapa yang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya di bawah kadarnya, levelnya level orang hebat, tapi sikapnya, ucapannya tidak nampak seperti orang hebat, maka Allah akan angkat dia jauh di atas levelnya. Sebaliknya kan, orang yang meninggikan dirinya di atas levelnya, maka Allah akan jatuhkan dia di bawah levelnya. Ada nggak orang itu? Kiai ditantang-tantang, kiai dijelek-jelekin, wah, kiai itu belum dapat hidayah, kiai itu cinta dunia, gini-gini loh. Oh, kiai dinilai. Berarti apa tuh? Dia ninggiin dirinya di atas levelnya. Nanti sama orang begini dipermalukan nggak? Permalukan. Merasa lebih hebat, nanti ada aja kejadian yang membuat dia nanti turun di bawah levelnya. Ini sama nih seperti sekarang ini isu-isu nasab itu. Tuh ada orang ya ta'ala itu alal habaib. Belum aja itu. Siapa yang meninggikan dirinya di atas levelnya, Allah akan jatuhkan dia di bawah levelnya. Naam. Ini kaitannya apa? Kemudian di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencemburu, maka ia juga mengharamkan segala sesuatu yang fahsya. Segala sesuatu yang buruk seperti zina, gosop, mencuri, berlaku zalim kepada orang lain, makan harta anak yatim dan lain sebagainya.
Apa kaitannya? Saya dari tadi mikir itu. Di antara bentuk maha cemburu Allah kan pertama tadi itu. Allah tidak ingin kehebatan yang lain tuh nampak. Sehingga manusia-manusia hebat itu dibungkus dengan sisi manusiawinya. Ya kalau yang dibuka itu, wah itu bisa disembah itu selain Allah. Itu kan nyambung ya. Kemudian yang kedua apa? Dia nggak pengen ada orang, ada makhluknya yang ada di posisi dia sebagai Tuhan. Sehingga kalau ada makhluknya mau naik jadi Al-Malik, mau naik jadi Al-Mutakabbir, mau naik menjadi Al-Ghani, mau naik jadi apa, dan itu dia tampakkan dengan ucapannya, terutama dia tampakkan dengan gayanya yang merasa pongkah segala macam, itu Allah rendahin lagi. Kenapa? Karena Allah Al-Ghayur. Kemudian yang ketiga, di antara ciri Allah itu Al-Ghayur, Allah yang maha pencemburu, adalah diharamkan yang nggak baik. Apa kaitannya? Apa karena dia maha baik, kemudian dia nggak pengen ya dengan yang gitu mungkin ya. Allah tuh yang maha baik, maka dia tidak ingin ada sesuatu yang naik kepadanya kecuali yang baik-baik. Kan begitu kan? Seumpama kita memberikan yang terbaik ke santri, kita nggak mau dong yang naik ke kita sesuatu yang tidak baik. Kita memberikan yang terbaik buat wali santri, kita nggak mau dong wali santri memberi feedback yang tidak baik. Kan begitu ya? Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha luar biasa kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya, maka dia menjadi cemburu ketika yang diberikan yang baik kemudian dikembalikan kepadanya sesuatu yang buruk. Nah, ya begitu ya. Kembali lagi, kalau engkau mengaku-ngaku sesuatu yang bukan milikmu, maka Allah akan mencabut itu darimu. Samalah sebagaimana orang tadi ya, bukan motor kita aku motor kita, direbut. Nah, maka nggak usah ngaku-ngaku, nggak usah ada di posisi Tuhan. Yang itu memang bukan posisi kita, waliyadzubillah. Nah, kalau kita betul-betul memiliki sifat yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang paling rendah, ini kata beliau nih, semakin engkau turunkan dirimu bumi demi bumi, makin dalam, makin dalam, makin dalam. Itu makanya tuh orang-orang dulu, Masya Allah, itu yang harus dipraktekkan ya. Itu yang dilakukan oleh Maulana Ilyas, yang dilakukan oleh banyak ulama-ulama besar, banyak wali-wali besar. Mereka diam-diam malam hari ngosrek WC. Agar apa? Itu yang tiap hari dipuji orang, tiap hari diagungkan orang, tiap hari dianggap orang hebat, itu ngosrek WC itu. Sehingga merasa bahwa ya Allah, saya mah cuma tukang ngosrek WC, cuma tukang bebersih. Itu kalau enggak, itu sadar nggak sadar naik tuh. Wah, emang saya yang paling alim, saya yang paling, wah ntar dijatuhin lagi sama Allah. Maka di dalam tablik ada apa? Ada khidmat. Nah, itu penting, sehingga nggak ngerasa diri itu orang penting. Ya, kata beliau, semakin kamu turun bumi demi bumi, lapisan demi lapisan makin bawah, maka hatimu akan semakin Allah naikkan, samaan langit demi langit terus. Hatinya makin ke bawah, dirinya makin dibawahin, maka hatinya makin naik, langit demi langit. Nah, ini terakhir nih penting. Kata beliau tadi kan gitu ya, orang tuh nggak boleh pongkah, orang tuh nggak boleh sombong, khususnya dengan ucapan. Makanya bahasanya gitu kan, jangan sompral lu ngomong, walat lo, jangan sompral ngomong, tak kejadian dan lain sebagainya. Jangan sombong begitu, Allah jatuhkan nanti. Ya, maka ini penting ini, beliau ini tulisannya juga tanbih, perhatian, warning. Ketahuilah bahwa kita di hadapan orang soleh itu mesti taslim. Maksudnya kadang-kadang ada sikap-sikap orang soleh itu yang kayak sombong. Ya, ngomongnya tuh kadang-kadang tinggi,
Maka kata beliau, semoga Allah berikan taufik kamu untuk pasrah dengan apapun sikapnya para wali-wali Allah, selama nggak haram loh. Kan kita nih kadang-kadang begitu, lihat kiai mobilnya bagus, ngeliat kiai bajunya bagus, terus ngomongnya agak, saya ini nggak ada baju yang saya pakai ini yang di bawah 1 juta sumpah, saya ini nggak ada. Ya, ngomong-ngomong begitulah kadang-kadang. Maka kata beliau, kadang-kadang sebagian kekasih Allah itu sifat huriyah, kan tadi ya, orang tuh makin menghamba maka batinnya makin bebas. Itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, apa yang ada di dalam akan keluar gak? Kan gitu, kalau dalamnya tawadhu maka nanti yang keluar tawadhu. Dalamnya memang mentalnya mental dermawan, pokoknya berapapun dia ngasih, walaupun dia lagi susah. Nah, begitu juga dengan para aulia, itu kan dalamnya apa tuh? Hurriyah, dalamnya apa? Punya kemerdekaan, kebebasan gitu, sehingga nanti kadang-kadang itu muncul di dalam ucapannya, dalam sikapnya, kayak nggak perlu orang, kayak nggak butuh orang, kayak nggak mau ngekor sama orang. Ini orang ini sombong, bukan sombong. Itu apa? Itu adalah sifat mulia yang ada di dalam hatinya yang keluar secara otomatis di dalam zohirnya. Nah, maka ini kata beliau nih, maka kita sering lihat orang ahli batin itu kebanyakannya secara zohirnya itu istimewa gitu. Anaknya banyak, istrinya banyak, kan gitu. Rumahnya mewah kadang-kadang. Kadang-kadang ngomongnya apa? Bukan kayak sombong ya, tapi apa? Sangat percaya diri gitu. Nah, orang kalau nggak pernah subah sama mereka, mohon maaf. Makanya banyak banget teman-teman tablik tuh nggak suka sama keluarga Temboro. Karena keluarga Temboro tuh superior memang. Ya kaya, ya segalanya. Jadi mereka tuh kayak nggak butuh orang gitu. Paham nggak? Nah, kalau orang nggak paham akhirnya sul adab itu. Oh, ntar nggak lama dijatuhin tuh Temboro. Oh, bukan Temboro yang dijatuhin, kamu yang ngomong yang dijatuhin. Udah nggak punya apa-apa, sombong lagi. Nah, ini ahwalnya orang-orang soleh seperti guru-guru kita di sana itu bukan ahwalnya orang sombong. Tapi itu apa? Ini di sini bahasanya rosyahat. Rosyahat tuh jadi cipratan, dia rembesan gitu. Dari rasa merdeka di dalam, sehingga di dalam aktivitas dan juga zohir mereka gitu, itu betul-betul kayak nggak perlu orang gitu. Kadang-kadang ngomongnya pemerintah mau bantu nggak bantu, kita mah nggak perlu. Bahkan kalau perlu kita yang bantu pemerintah. Itu kan bahasa-bahasa itu keluar bukan karena kesombongan, tapi karena apa? Karena saking yakinnya sama Allah, saking sudah percayanya sama Allah, sehingga akhirnya kadang-kadang ucapan-ucapan begitu. Nah, ini kata beliau, kadang-kadang orang yang tidak pernah suhbah dengan mereka, abang, kadang-kadang orang ini, bentar, kamu itu tuh, kamu lihat HP nanti ya, dilihat, nanti saya ganti. Jalan-jalan. Nah, ini kadang-kadang kita kalau tidak pernah suhbah, tidak pernah bergaul lebih dekat sama orang soleh, nanti yang muncul itu. Hati-hati, akhirnya kita jadi kualat sama mereka. Akhirnya kita nggak bisa istifadah sama mereka. Kenapa kita melihat secara zohir saja? Yang kita tahu apa tadi? Orang nggak boleh punya sifat seperti sifatnya tuh Tuhan. Lalu kita menjudge orang, udahlah, makanya saya sering bilang gitu. Punya ilmu ini bukan buat nilai orang. Kalau punya ilmu buat nilai orang, udah, yang keren tuh diri sendiri aja. Orang tuh salah semua. Dan itu masalah itu. Nah, itu masalah itu. Tapi punyailah ilmu yang untuk terus-terusan kita bercermin dengan
diri kita sendiri. Udahlah, nggak usah nilai orang, karena ini prinsip dasarnya ya, orang itu ngamalin apa aja itu udah dipertimbangkan gitu. Apalagi mereka orang soleh, apalagi mereka orang-orang yang sangat takwa, garis keturunannya orang-orang hebat. Nggak mungkin mereka ngelangkah itu tanpa pertimbangan. Jadi sebelum kita nyalahin orang itu, lihatlah kita pun ngelakuin apa-apa pun itu punya pertimbangan. Kita orang rendah, kita orang ecek-ecek, kita orang bawahan, ilmu kita nggak seberapa, takwa kita nggak seberapa, pun kita bisa pertanggungjawabkan apa yang kita ucap, apa yang kita lakukan. Hasya wakala, kejauhan, dan nggak mungkin orang-orang soleh itu terus ngelakuin sesuatu yang di luar akal sehat mereka gitu. Sehingga akhirnya kalau kita bisa husnuzon melihat mereka tadi ya, walaupun kayaknya dalam kemewahan, walaupun kadang-kadang ucapnya kok tinggi banget ucapan nih. Selama memang ya, ini diingat, selama memang ya Ki, selama memang kewalian mereka, kesolehan mereka diakui oleh banyak pihak. Nah, ini seperti di sini nih, ada Syekh Zarruq ini, beliau apa? Beliau agak kurang serak gitu dengan Imam Abul Mawahib At-Tunisi. Padahal Imam Abul Mawahib At-Tunisi ini orang yang diakui kewaliannya di seluruh dunia. Bahkan ini Imam Sya'rani juga nulisin apa? Tentang keistimewaan beliau, kewalian beliau. Gitu ya. Ya, tapi karena Syekh Zarruq ini tidak pernah suhbah, ya gitu kan. Karena apa? Al-insanu aduwwuma jahil. Manusia itu akan menjadi musuh apa yang dia belum kenal. Orang belum kenal dengan Haji Asep mungkin dibilang sombong. Orang nggak kenal saya mungkin dibilang kok orang kaku gitu. Orang nggak kenal dengan Temboro kok makin di agama makin mewah seumpama. Nah, ini sifat-sifat suuzon sama orang dengan memandang tadi itu. Ini kan ilmu dasar tadi ya, jangan sampai orang itu jadi hamba ada di posisi itu Tuhan. Dan itu mah buat kita ilmunya, bukan buat menilai orang. Kalau buat nilai orang nanti salah. Jangankan orang soleh, orang biasa aja kalau kita salahin dia nggak mau. Jangan gampang nyalahin orang. Ya maka musibah besar itu orang kalau punya ilmu terus yang dilihat orang terus. Dan biasanya orang punya ilmu terus yang dinilai orang lain, biasanya ilmunya masih pas-pasan. Ilmunya masih level rendah, karena orang tuh kalau ilmunya makin luas nanti pikirannya makin luas. Oh itu nggak salah, itu nggak salah, ini juga ada dalilnya, oh ini bener ini. Ya, orang tuh kalau sempit dia kejedot aja kemana-mana, kejedot gitu. Oh ini kok gini. Nah, ini kata beliau, tidak sedikit orang yang akhirnya su'ul adab bersama para masyaikh, su'ul adab bersama para orang soleh, akhirnya mereka nggak kebagian berkahnya, bahkan terkadang mereka kualat. Maka kalau kenal orang soleh dan kita mungkin tidak terlalu sepakat, cobalah bergaul dengannya, duduklah di majlisnya. Mohon maaf ya, seperti sekarang lah sama, orang tidak sedikit yang benci Habib Rizik. Iya, kita tahu beliau tegas, kadang-kadang ucapannya pedas gitu. Tapi orang yang dekat sama Habib Rizik tahu kalau beliau tuh sangat lembut, sangat penyayang. Wah, itu biksu-biksu Buddha juga pada akrab kok sama Habib Rizik. Pendeta-pendeta itu pada akrab sama. Paham nggak? Itu maksudnya tuh kan kayak pongkah, kayak banyak akhirnya orang awam yang terjebak membenci beliau. Ngapain? Benci perampok-perampok negara. Kenapa? Karena belum suhbah, karena belum mendekat. Coba udah mendekat, wah orang sayang semua. Itu makanya orang rela mati demi beliau. Seperti itu ya. Ya, jadi seperti itu. Ini kadang-kadang karena orang itu di dalam hatinya sudah sangat dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia merasa perlunya cuma sama Allah doang, sehingga akhirnya kadang-kadang keluar ucapan-ucapan, saya mah nggak perlu dibantu orang, nggak dibantu mas saya jalan. Jangankan nggak dibantu orang, kalau perlu negara saya bantu. Itu kan kayak sompral omongan, tapi bagi para aulia begitu-begitu itu adalah sesuatu yang, maka kita tidak bisa menilai orang dari ucapannya sekali dua kali, dari gaya hidupnya.
Kalau kita ingin kenal orang, kata Sayyidina Umar, bagaimana? Tinggallah bersamanya 3 hari, atau berjalanlah bersamanya 3 hari, nanti ketahuan itu karakter dasar seseorang. Jadi seperti itu. Saya ulangi terakhir sebagai kesimpulan, kalau kita saja tidak boleh ngaku-ngaku barangnya orang lain yang bukan punya kita, dan nanti orang marah, Allah marah, lebih-lebih lagi Allah akan lebih marah kalau kita mengambil sifat-sifatnya dia. Maka dari itu semakin merendahlah di hadapan Allah SWT, maka kita akan semakin tinggi. Semakin kita merasa menjadi ada di posisi Tuhan, sombong, merasa kaya sendiri, hebat sendiri, segala macam, siap-siaplah nanti semuanya diambil. Sehingga tidak boleh nih orang ngomong sompral, ya, menyombongkan diri segala macam. Akan tetapi kalau itu munculnya dari para aulia Allah, dari para salihin yang diakui kewaliannya, kesolehan mereka, nggak usah ikut-ikut menilai. Justru bagaimana caranya? Mendekatlah, belajar kepada mereka, agar kita tahu, oh enggak kok, orangnya baik banget, sopan banget, penyayang banget. Hanya itu dari apa tuh? Dari rasa dalam dirinya yang nggak ada takut kepada siapapun. Kadang-kadang rasa itu muncul dalam ucapan-ucapan yang kelihatannya seperti nggak takut sama orang, seperti sombong, seperti nggak perlu orang lain. Semoga Allah SWT terus membimbing kita menjaga sikap-sikap terbaik kita kepada Allah, kepada hamba-hambanya, kepada para aulianya, kepada para salihin, agar kita semakin dekat kepadanya, hidup kita semakin enak. Mengapa? Karena tidak ada rambu-rambu jalan yang kita tabrak, sehingga hidup ini menjadi surga sebelum surga yang sesungguhnya nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Hadza billahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.